Hamzah wasal itu adalah hamzah yang bentuknya alif apabila dia di depan menjadi huruf hidup. Tapi apabila di tengah dia menjadi huruf mati. Kalau hamzah kotok, dia mau di depan atau di tengah tetap hidup. Tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mari kita buka dan kita awali dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Ya, tentang hamzah wasol dan hamzah kotok. Mau dijelasin di pertama apa belakang? Oh ya, oke. Gurunya ngikut muridnya. Ya. Soalnya muridnya lebih tua. Kalau kata orang Jawa kalah awu. Hamzah wasal dan hamzah kotok. Ini rata-rata remeng-remeng ini. Ya. Hamzah wasal dan hamzah kotok. Wasal. Hamzah kotok. Hamzah memang istilahnya hamzah, tapi tulisannya itu sebetulnya alif. Ya. Alif itu di dalam bahasa Arab itu termasuk huruf mati. Yang huruf hidup, huruf vokal itu hamzah. Nah, ya. Yang huruf hidup itu hamzah. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang bentuknya alif apabila dia di depan menjadi huruf hidup. Tapi apabila di tengah dia menjadi huruf mati. Saya ulang, hamzah wasal itu adalah huruf hamzah yang bentuknya alif. Apabila dia di depan itu dia menjadi huruf vokal, huruf hidup, tapi apabila di tengah itu menjadi huruf mati, huruf konsonan. Kalau hamzah kotok, dia mau di depan atau di tengah tetap hidup. Tetap hidup. Jadi, kalau hamzah kotok itu meskipun ayatnya kita sambung, tetap tidak bisa dilewati. Dia harus nongol, dia harus bunyi, dia harus hidup. Tapi kalau hamzah wasal, dia kalau di tengah nggak kelihatan. Kalau bahasa kelipet. Contoh yang paling gampang hamzah wasal itu ya di kulhu. Surat favorit kita. Ya. Kulhu, Falak, Nas. Nah, itu 3 surat itu favorit kalau Bapak Ibu sholat sendirian kan begitu. Ya. Giliran kalau di depan aja lama panjang.
itu menandakan indikasi orang itu tidak jujur pada diri sendiri. Ya. Kalau jujur mau jadi imam mau sendiri bacaannya surat Al-Baqarah. Oh. Itu jujur namanya. Contoh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Ini alifnya kalau dia di depan menjadi huruf hidup, Allahus Somad. Tapi kalau kita wasolkan, ini alif jadi huruf mati, dia nggak akan bunyi. Jadi karena ada tanwin bertemu hamzah wasol, jadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Jadi mati. Kalau hamzah kotok, dia mau di tengah mau di depan, dia tetap hidup seperti yang kita baca kemarin. Ada khilu. Mestinya karena kalau alif itu di depan tanpa harokat, maka dia kita lihat huruf yang ketiganya. Ya, ada khilu. Huruf ketiganya apa? Kho. Harokatnya kasroh. Mestinya idkhilu. Sama seperti di surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah mutmain. Nah, mutmainnah. Kemudian irji'i, alifnya nggak ada harokatnya, maka ketika dibaca wasol, ya ayyatuhan nafsul mutmain natur, karena ini bukan tanwin. Kalau ini tanwin berarti menjadi natunir. Karena ini harokat doma biasa, maka diwasolkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnatur. Alifnya nggak bunyi dia. Ya, nggak bunyi. Ibu-ibu mau paham nggak paham ya begini ya Bu ya. Ya, pokoknya liatin aja udah. Ya. Ini kan yang masih muda ya. Yang masih nyambung. Ya, paling aman Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, kalau paling aman itu adalah berhentilah di setiap akhir ayat, itu paling aman. Ya, jangan disambung. Takutnya kalau disambung, ini ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka digantikan dengan nun iwat. Kita nggak tahu mana hamzah wasolnya, mana hamzah kotoknya. Nah, kita nggak tahu. Ya. Makanya ini nggak bunyi idkhilu, adkhilu. Ya, adkhilu. Ada lagi, memang ini tidak terkait kalau hamzah kotok itu memang tidak banyak. Dan tidak terkait apakah itu dalam bahasa Arabnya itu, kalau ini kan kata kerja. Iya, fil amar. Iya kan? Biasanya yang terjadi itu yang tidak ada harokatnya itu adalah yang fil amar itu. Udkhulu. Nah. Ya. Kemudian i'lamu. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Jadi ini namanya hamzah kotok. Hamzah kotok itu adalah hamzah yang apabila di tengah maupun di depan dia tetap menjadi huruf hidup. Bentuk hurufnya sama. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya begini ini. Harus talaki. Maksudnya kita kalau tidak baca dengan guru itu kita nggak tahu. Karena memang tidak bisa dibedakan dalam sisi bentuknya. Bentuknya sama.
bentuknya sama. Ya, ada berapa saya belum bisa menyebutkan. Biasanya yang bacaan gharib itu bisa dihitung. Misalnya bacaan ismam hanya satu, bacaan tasil hanya satu, bacaan imalah hanya satu, bacaan nakal hanya satu, ya. Nah, bacaan sakta ada 4. Tapi kalau hamzah kotok dan hamzah wasol itu tidak terhitung, termasuk juga hamzah kotok. Makanya itu pentingnya kita ngaji. Ngaji itu menggurukan kita bacaan kita kepada guru. Jadi ya saya belum bisa menyebutkan di mana saja tempatnya. Termasuk kalau di Quran ini kan ada harokatnya semua. Nggak ada yang nggak ada harokatnya. Coba lihat Quran yang dari Saudi. Banyak yang nggak ada harokatnya. Huruf muqatta'ah aja nggak ada harokatnya. Toha, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu nggak ada harokatnya. Nggak ada barisnya di atas. Cuman huruf to dengan h. Kalau orang yang nggak tahu nggak bisa bunyi. Nggak ada harokatnya. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Kita baca ini. Wa yauma taqumu sa'atu. Adkhilu. Iya. Adkhilu. Tidak boleh. Di sini bukan hamzah wasol. Bukan, hamzah kotok namanya. Iya, tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi dia tidak terkait dengan huruf yang ketiga. Harokat huruf yang ketiga apapun harokatnya nggak masalah. Iya, dia nggak berubah. Tetap A, tetap bunyinya tetap A. Nah, cuma saya yang belum bisa menjelaskan itu tempatnya di mana saja itu belum. Nah, banyak. Ya, banyak. Bagaimana caranya? Ya ngaji. Ya. Ada lagi di surah. Nah, di sini nggak ada harokatnya malahan. Tapi saya ketika mengajukan bacaan setoran itu dibaca hidup lafaz Allah di surah, dibuka halaman yang 403 surat Al-Ankabut. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu. Surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Itu mestinya kalau dia bukan hamzah kotok, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha, lanjutkan rizquha Allahu. Tapi di sini Allahnya itu tetap berharokat fathah meskipun disambung. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Di situ nggak ada harokat malahan. Jadi memang menandainya ya kita harus mengetahui mana-mana yang hamzah wasol dan mana-mana yang hamzah kotok sebagai tambahan itu. Nah, tapi ibu-ibu sini itu, nah begini, ya, begini, ya, di mana-mana orang itu senang dipuji, senang dipuji. Makanya kenapa ada ibadah yang harus dirahasiakan itu? Salah satu alasannya adalah karena manusia itu senang dipuji. Contoh misalnya, ibu-ibu nih, ya Allah, ibu-ibu al-muhajirin itu ya, orangnya udah tua-tua, tapi kok tambah cantik gitu. Seneng, padahal ya di mana-mana tambah tua ya nggak cantik lah. Iya, tapi ya namanya orang dipuji seneng aja gitu. Ntar sampai rumah ngaca, depan, belakang, samping, kanan, kiri dikacain semua. Dipikirin. Ya. Ya. Kembali kepada ayat tadi. Ada khilu. Dan tahmilu rizquha. Iya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Harus dibaca. Enggak wasol. Diwasal boleh? Diwasol boleh. Boleh.
Di situ kan ada tanda wasol, soli dan tanda wasol. Ya, nah jadi kita dapat ilmu hamzah kotok dan hamzah wasol. Termasuk Bapak Ibu semua, di dalam kita membaca Al-Quran itu berhenti itu juga macam-macam. Berhenti membaca Al-Quran itu ada 3 macam. Karena kita bahas kotok ini, ya. Berhenti membaca Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama wakaf. Apa sih wakaf? Kok kita sering ngomongin wakaf, wasol. Wakaf itu berhenti membaca Al-Quran dan bernafas, tapi masih ada keinginan untuk melanjutkan bacaan. Itu wakaf. Berhenti membaca Al-Quran, tapi masih ada keinginan untuk melanjutkan bacaan. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Itu wakaf. Karena saya masih pengen terus. Ar-Rahmanir Rahim. Wakaf. Maliki Yaumiddin. Wakaf. Kalau saya berhenti membaca Al-Quran, tapi kemudian tidak ingin melanjutkan bacaan Quran saya lagi, itu namanya kotok. Biasanya kalau di Quran yang ini, berhentilah di yang ada tanda ainnya. Itu berarti biasanya kita bacanya disudahi dengan Shadaqallahul Adzim. Ya, bagi baca Quran nih di rumah, tok ada tamu. Assalamualaikum. Shadaqallahul Adzim. Kita tutup. Ketika kita mengakhiri bacaan yang terakhir itu disebut dengan kotok, bukan wakaf. Kalau wakaf itu seperti lampu merah. Merah berhenti, hijau jalan lagi. Nah itu wakaf. Berarti kalau kita berhenti di lampu merah itu berarti kita wakaf. Ya, wakaf karena pengen jalan lagi. Kalau berhenti untuk selama-lamanya itu namanya kotok. Beda lagi dengan saktah. Saktah juga berhenti. Berhenti membaca Al-Quran tanpa bernafas. Nah itu namanya saktah. Yang kedua kotok. Yang ketiga adalah saktah. Saktah berhenti membaca Al-Quran tapi tidak bernafas. Tanpa nafas. Tanpa nafasnya nggak usah lama-lama. Mati entar. Kalau lama itu bukan saktah. Itu ya. Di Al-Quran hanya ada 4. Biasanya kalau malam Jumat baca surah Al-Kahfi ada ayat 1. Kemudian surah Yasin ada, ya. Kemudian surah Al-Qiyamah ada. Yang keempat surah Al-Mutaffifin. Selain di 4 tempat itu jangan mensaktahkan bacaan Al-Quran kita. Contoh, ini sudah sering saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita berhenti tapi nggak nafas. Ya kan, ibu-ibu kalau sholat sendiri, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu namanya saktah. Padahal di surat Fatihah nggak ada saktahnya. Berarti kita menempatkan bacaan yang salah. Ya, kalau Fatihahnya salah, suratnya nggak sah. Yo. Nah, makanya ngaji. Lah, terus gimana? Ya berhenti aja, napas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita nggak mau bernafas, disambung. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan buru-buru Ustaz. Ya udah kalau buru-buru boleh nggak? Boleh, tapi sambung tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ada aturannya kok.
Ya, kita kalau nggak mau pakai aturan berarti kita nggak mau diatur sama Allah. Ya, kita ngatur, bikin aturan sendiri. Ya, itu ya. Jadi koto itu ada yang terkait dengan hamzah, ada yang terkait dengan bacaan ketika kita berhenti. Kalau kita berhenti tadarus Al-Quran, berhentilah di tanda yang ada ainnya. Itu karena kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu artinya. Kalau berhenti di sembarang tempat, dikhawatirkan artinya bisa berubah. Walaupun di akhir ayat, contoh, ya nggak boleh. Yang paling gampang aja, dibuka, di surat yang dibuka surat Al-Ma'un. Itu akhir ayat tuh. Surat Al-Ma'un juz 30. Surat yang ya nggak usah disebutin orang terakhir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, itu akhir ayat itu. Cuman karena surat Al-Ma'un kan nggak mungkin orang berhenti di situ kemudian ditutup, kan nggak. Coba kalau itu ayat yang di tengah-tengah surat misalnya, kita nggak tahu. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Masa orang sholat celaka? Lalu habis itu kita shodaqallahul adzim. Waduh, celaka. Jadi ya, wah, lo kan nggak tahu, Ustaz, nggak tahu artinya. Makanya kalau nggak tahu, ya, iya ngaji. Tapi juga ngaji juga harus paham kok. Jadi jangan begini. Pokoknya yang penting ngaji. Pokoknya yang penting ngaji. Itu beda dengan ngaji itu penting. Yang penting ngaji dengan ngaji itu penting itu beda. Yang penting ngaji itu ya paham nggak paham, yang penting ngaji. Tapi kalau ngaji itu penting, benar-benar dia serius, sungguh-sungguh, karena penting. Cuman dibalik kata-katanya aja. Maksud fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Lil musallina. Ini akhir ayat. Kalau kita berhenti di sini, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Padahal bukan karena sholatnya itu dia celaka. Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya itu dia melalaikan. Atau yang lebih ekstrim, menunda-nunda. Alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya kita nggak boleh nunda-nunda pekerjaan baik. Kenapa? Dalam hadis Nabi, orang yang suka menunda-nunda pekerjaan baik, maka ada kemungkinan nanti pun Allah akan menunda-nunda dia untuk masuk surga. Mau ditunda masuk surganya? Ditunda haji aja nggak mau? Ya, kalau nggak waiting list, ya. Makanya kalau ada sesuatu yang kebaikan di depan kita, jangan ditunda-tunda, kerjakan. Karena apa? Efek orang yang suka telat, menunda-nunda pekerjaan baik, maka dia nanti akan telat dalam menerima rahmat dan kasih sayang Allah, dan telat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi tidak main-main. Tar dulu. Nah. Ya, jadi jangan suka menunda-nunda. Saya karena di sekolah itu bagian SDM. Guru karyawan yang telat-telat itu, saya kasih dalil itu aja. Nanti kalau kamu suka telat terus, apapun alasannya, ya karena macet dan lain sebagainya, saya nggak mau tahu, terserah. Nanti ada efek dan konsekuensi ketelatan yang kamu lakukan.
Bisa jadi kamu nanti akan telat mendapatkan rahmat Allah, bisa jadi nanti kamu juga akan telat dalam masuk surga meskipun amalnya banyak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahur. Ya, itu di akhir ayat. Kalau di tengah mah banyak. Ya, di tengah. Maka kalau kita berhenti di sembarang tempat itu, Bu, Bapak Ibu, fatal. Bisa fatal. Di juz 22. Wa may yaqnut. Juz 22 itu suratnya biar kita paham betul ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Surah Al-Ahzab. Surat yang ke-23. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-23. 33 ya? 33 maaf. Ayatnya 35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Itu ayatnya panjang, nggak ada tanda berhentinya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat, dan seterusnya. Ayat ini sebetulnya ayat emansipasi. Dalam agama itu laki perempuan dalam hal ibadah sama kedudukannya di hadapan Allah. Innal muslimina wal muslimin, sesungguhnya muslim laki-laki, muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Bukan masalah waris ya. Dalam masalah ibadah sama, kedudukannya di hadapan Allah sama. Enggak kalau laki-laki itu boleh semaunya, perempuan enggak boleh. Terus pahalanya laki-laki banyak, perempuan sedikit, enggak. Semuanya sama. Allah menyamakan. Di situ di baris kedua sebelum akhir, sebelum bawah, sebelah kanan. Wadzakirinallaha katsira. Nah, ya. Ayatnya di situ bawah wal hafizati, ya. Wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Sudah ketemu kan? Wadzakirinallaha katsira. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati. Zakirati. Oh, wadzakirina, laki-laki yang berzikir kepada Allah katsiran dengan banyak. Wadzakirati, dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Wadzakirinallaha katsir wadzakirati atallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Sama, laki perempuan sama. Kalau orang itu nggak ngerti karena nafasnya nggak kuat, karena panjang tuh, ya. Gak boleh ambil nafas. Kalau kita nggak kuat berhenti, kemudian diulang. Dia berhenti. Wadzakirinallaha katsira. Berhenti di sini. Saya juga kaget waktu itu. Saya nggak kepikiran kalau murid saya itu bacanya dari ulangnya dari sini. Iya. Dia ngulangnya dari sini. Saya pikir nggak mungkin ah. Saya pikir dia berhenti wadzakirinallaha katsira. Biasanya kalau orang ngulang bacaan atau ibtidah itu kan satu kata atau dua kata ke depan. Ini udah cukup ini, dua kata. Tapi kalau dia mengulangnya, mengibtidahnya memulai bacaan dari sini, kan fatal ini. Wadzakirinallaha katsira, laki-laki, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Kalau diputus, ini yang banyak siapa? Allahnya yang banyak. Masa Allah banyak? Kan ini terkait dengan akidah kita. Ya, bisa jadi kita murtad, keluar dari Islam karena ya kan, itu kan nggak tahu, makanya itu nggak tahu. Itu fatal itu. Akhirnya saya pas saya ngaji online itu, untung saya nyimak. Nah kalau pas gurunya ngantuk, dia baca aja, ya gurunya dapat juga, salah juga, nggak mau nyimak gimana? Ya,
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran. Itu kalau di tengah, dan kebanyakan adalah ayat-ayat yang begitu itu di tengah. Makanya ada kitab di Jawa itu ada namanya kitab Risalatul Qurra wal Hufat. Itu yang mengarang adalah almarhum Ki Haji Arwani. Itu ada namanya haram wakaf. Tidak boleh berhenti di situ. Kenapa? Kalau berhenti di situ khawatir dia ngulangnya salah. Termasuk yang fawailul lil musallin itu jangan diwanti-wanti, jangan berhenti al musallin, terusin aja. Kalau kamu misalnya begitu bawa fawailul lil musallin mati, gitu misalnya, pas baca itu mati, gitu kan, nggak bisa terusin. Atau begitu fawailul lil musallin, itu nggak bisa terusin. Lagi ngapa itu, ngap-ngapan gitu. Lah berarti kan keputus. Makanya jangan berhenti di situ. Dia sebut ini adalah ada ayat-ayat yang disebut dengan haram wakaf. Kita nggak boleh berhenti di situ karena khawatir kalau kita berhenti di situ lalu kemudian tidak diteruskan, maka artinya bisa berubah. Gitu, ya. Loh kok lama-lama jadi serem kita ngaji? Bukan serem. Ya emang begitu, ya. Emang begitu, nggak dikasih tahu salah, dikasih tahu takut. Ya, itu contoh yang memang benar-benar fatal kalau berhenti di situ. Ya, benar-benar fatal. Sebetulnya banyak, itu hanya sekedar contoh. Ada wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kamu itu fakir. Dibalik. Kalau dia berhentinya salah, itu bisa jadi kita yang kaya, Allah itu yang fakir. Laqad sami'allahu qaulal ladina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Saya lupa ayatnya. Laqad sami'allahu qaulal ladina qalu Juz 28. Kalau qad sami Allahnya, laqad sami Allah. Bentar, biar gak penasaran. Insya Allah saya masih. Laqad sami Allahu qaulal ladina qalu. Sami Allahu qaulal ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini tanda wakafnya di sini. Laqad sami Allah, sungguh Allah maha mendengar qaulal ladina, ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha, ini orang-orang kafir yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, sementara kami ini adalah kaya. Ini perkataan orang kafir, bukan kita. Tapi kalau kita misalnya membacanya, laqad sami'allahu qaulal ladina qalu innallah atau innallah fakir. Ini masih kaitannya dengan yang atas. Kemudian ketika kita berhenti di sini, terus kita ulang dari sini. Innallaha fakir wa nahnu aghnia. Ini kan seolah-olah pernyataan kita. Sesungguhnya Allah itu fakir, kami ini yang kaya. Oh, ya. Jadi itu kesalahan kita berhenti di sembarang tempat. Jadi ada konsekuensinya. Kalau berhenti maka nggak boleh di sembarang tempat. Kalau sembarang tempat, kalau artinya fatal, ya bisa begitu. Contohnya seperti yang tadi di ayat yang surat Al-Ahzab itu, ya. Maka Bapak Ibu, ikutilah tanda yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita akan selamat dalam bacaan Al-Quran kita. Kalau enggak, ya berhenti, diulang, atau di Quran yang ada wakaf ibtidaknya. Ya, wakaf ibtidaknya. Saya kemarin jadi ingat, betulnya dari kota, tapi ya mudah-mudahan kita tetap dapat
bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.